Kemudian Pak Hermawan juga tidak perlu kami sampaikan terlalu banyak tentang kondisi Gayo 2 saat ini, karena Bapak juga tahu persis. Karena sejak berdirinya Gayo 2 itu pada Pak Kapolres, beliau ini adalah ASN juga, dari pindahan kami dari Utacane kemari. Kebetulan beliau ini merupakan senior saya di keuangan, dia bapak keuangannya, saya Kasubag verifikasi pembukuan. Jadi mengenai prioritas Gayo 2, keperluan atau kebutuhan pembangunan Gayo 2, saya rasa Pak Irwan sudah hafal betul. Namun ada beberapa barangkali yang menjadi skala prioritas pembangunan kami, Pak Irwan. Yang pertama adalah konektivitas jalan Lesten 3, karena jalan ini bukan hanya untuk lalu lintas. Selamat datang Pak Gajari. Mohon maaf kami sudah mulai Pak Gajari. Bukan hanya arus lalu lintas untuk orang saja, tetapi ini merupakan poros jalan untuk bisa mengangkut hasil pertanian maupun barang-barang dari luar daerah. Sehingga menurut hemat kami memang jalan Lesten 3 ini merupakan jalan yang sangat strategis untuk dibuka, karena dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, terutama ongkos angkut barang. Jadi ini merupakan salah satu prioritas, juga sesuai dengan janji-janji politik Bapak Bupati ketika kampanye dulu, akses jalan ini akan menjadi skala prioritas pembangunannya. Di samping itu juga Pak Hermawan terkait juga dengan jalan, yaitu kiranya dapat dilanjutkan pembangunan jalan Perlak ke Aceh Tengah, Perlak Kecamatan Trikujaya ke Aceh Tengah, lebih kurang 28 kilo, dan sekarang sudah dibuka. Ketika masih Aceh Tenggara dulu sudah dibuka akses jalan itu lebih kurang 9 kilo. Jadi lebih kurang sekarang 18 km lagi yang perlu kita hubungkan ke Jabung Jegat Aceh Tengah. Karena bila ini tidak dibuka, takut kita masyarakat Aceh Tengah itu setiap hari langsung pelebaran perkebunan dan pertaniannya ke arah Gayo 2. Kita khawatirkan nanti wilayah Gayo 2, tapi yang pemilik tanahnya merupakan orang-orang Aceh Tengah. Meskipun kita sama-sama orang Indonesia, tetapi itu merupakan wilayah Gayo 2. Alangkah lebih eloknya masyarakat Gayo 2 yang berusaha di situ. Kemudian Pak Hermawan juga sesuai dengan semangat Pak Prabowo untuk energi baru terbarukan. Di Gayo 2 itu potensi untuk energi baru terbarukan, terutama dari sumber PLTA cukup besar potensi kita, sehingga kita bisa menjual arus ke provinsi maupun ke Sumatera Utara nantinya jika bendungan ini akan dibangun oleh pemerintah. Kami yakin ketika bendungan ini dibangun dengan anggaran APBD, itu rasanya APBD kita tidak mampu membangun bendungan-bendungan PLTA yang akan menghasilkan sumber energi baru terbarukan yang sesuai dengan semangat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian potensi-potensi lain Pak Hermawan perlu kami sampaikan, bahwa saat ini mayoritas masyarakat Gayo 2 itu adalah bermata pencaharian pertanian. Maka kami mohon alsintan dari anggaran APBN dari Kementerian Pertanian, apakah dari perkebunan, ini kiranya dapat diberikan bantuan secukupnya untuk masyarakat Gayo 2. Di samping juga alat-alat pertanian yang modern tentunya, karena saat ini di Gayo 2 itu Pak Hermawan
rata-rata masih petani tradisional. Kita sangat membutuhkan irigasi, sangat membutuhkan traktor yang berskala kecil barangkali. Kalau sebelumnya pemerintah pusat juga pernah memberikan alat pertanian traktor besar, ternyata dengan kultur Kabupaten Gayuwas geografinya itu perbukitan kurang tepat kalau alatnya itu terlalu besar. Yang dibutuhkan masyarakat adalah alsitan berskala kecil. Kemudian juga kami perlu sampaikan Pak Irmawan bahwa karena petani kita petani tradisional, sulit rasanya untuk meningkatkan value added dengan pola-pola yang ada saat ini. Maka petani Gayuwas juga, masyarakat Gayuwas juga membutuhkan mesin-mesin pengolahan seperti pengolahan minyak nila, minyak asli lainnya seperti Sriwangi. Kita butuh mesin fraksinasi berskala kecil. Memang di Aceh itu ada di Ladong, tapi skalanya skala besar. Nah, sehingga masyarakat kita atau pedagang kita lebih banyak berjualan ke Medan, dari Medan diekspor, kemudian untuk pengembalian bagi hasil dari ekspor itu untuk Gayuwas relatif kecil bagi hasil dari pendapatan negara yang untuk ekspor. Tentu dengan adanya mesin pengolah ini, kalaupun tidak kita ekspor, paling tidak sebahagian bisa kita olah di sini dengan dalam bentuk barang jadi. Nah, ini menjadi titipan masyarakat supaya nanti bisa diteruskan dengan Kementerian Pertanian. Di samping itu juga keresahan masyarakat perlu kami sampaikan kembali Pak Irmawan, bahwa di Kecamatan Putri Betung itu ada beberapa desa, 5 desa itu masuk dalam kawasan ketika penertiban impres kemarin dari PKH. Warga masyarakat Putri Betung resah. Padahal masyarakat di sana sudah menghuni tempat tersebut secara turun-temurun, bahkan sebelum kemerdekaan RI mereka itu sudah berdomisili di sana. Sebenarnya pemerintah pusat juga perlu berterima kasih kepada masyarakat di sana, karena meskipun ditanam, ditebang, diganti dengan penghijauan lainnya seperti kemiri, kemudian durian, ini tetap merupakan reboisasi atau penghijauan alam. Jadi mereka itu saat ini tidak pernah merambah hutan kembali dengan cara membakar gunung. Saat ini mungkin di Gayuwas marak pembakaran musim kemarau, tapi alhamdulillah di Kecamatan Putri Betung sampai saat ini tidak ada pembakaran gunung. Maka kita perlu berterima kasih juga dengan masyarakat, karena masyarakat sudah menjaga secara bersama-sama, secara masif, tidak merusak lingkungan dengan cara membakar hutan. Ini kiranya perlu menjadi perhatian, dan pemerintah pusat kiranya bijak dalam menyikapi impres ini, terutama kepada PKH, supaya masyarakat kita tenang dalam berusaha di Kecamatan Putri Betung khususnya. Kemudian tidak kalah penting juga Pak Irmawan, bahwa Gayuwas itu sangat jauh ke pusat ibu kota provinsi, maka Bandara Udara Patiambar itu kiranya bisa juga menjadi skala prioritas Kementerian Perhubungan di tahun 2026 untuk dipanjangkan runway-nya, karena kondisi pesawat hari ini saat ini selalu penuh Pak Irmawan. Jadi kalaupun tidak dipanjangkan runway-nya, kita mohon volume penerbangannya untuk ditambah. Kalau saat ini seminggu 2 kali, ini kami bermohon kalau bisa sekurang-kurangnya 4 kali dalam 1 minggu, karena tingkat penumpang yang ini itu rata-rata penuh. Hari ini juga 2 hari yang lalu kami pesan tiket mau ke Medan sudah penuh Pak Irmawan. Jadi ini juga salah satu pertimbangan untuk bisa ditambah penerbangan ke Gayuwas. Mungkin sebagai pengantar itu Pak Irmawan, aspirasi masyarakat yang dapat kami sampaikan. Selebihnya nanti barangkali ada dari camat, dari tokoh masyarakat, titip pesan, titip harapan kepada Pak Irmawan sebagai perwakilan masyarakat Aceh umumnya dan Gayuwas pada khususnya. Mudah-mudahan harapan ini bisa diakomodir dari APBN.
Karena kondisi keuangan Kabupaten Kailua saat ini Pak Hermawan sangatlah minim. Ini bukan hanya FPSI yang